Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan cerita banyak tentang bagaimana membangun UMKM yang tangguh melalui Technopreneur ya. Di studio telah bersama kami ada Pak Rektor Universitas Microskill, Pak Dr. Pahala Sirait, STMkom. Selamat pagi Pak Pahala. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak Rektor? Baik. Baik ya, Baik. sehat-sehat selalu ya. Sehat. Pak Rektor. Ya. Nah, bersama kami juga ada Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan dan kemitraan, Bapak William, ya. Sarjana Komputer MM. Selamat pagi Pak William. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, dan biasa di luar. Iya. Nah ini sahabat Tribuners, hari ini kita akan cerita tentang Technopreneur. Gimana peranan teknologi dalam mengembangkan atau menjadi supporter, fasilitator perkembangan sebuah bisnis ya. Dan di Universitas Microskill ini memang terkenal dengan teknologi yang sangat luar biasa, khususnya di IT dan sistem informasi ya. Tak kalah hebatnya juga ada program studi bisnis ya, Fakultas Bisnis di Manajemen Akuntansi yang siap untuk menghasilkan pebisnis tangguh di berbagai sektor di Medan dan Sumatera Utara. Nah, kita akan bahas lebih panjang dalam bagaimana peranan dari Universitas Microskill ini mendukung lahirnya banyak pengusaha di Medan dan Sumatera Utara. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan yang tentang Technopreneur, Pak Pahala sebagai rektor, kegiatan apa saja yang selama ini? Mendengar kegiatan Bapak kan sangat padat ini ya. Ya, betul. Yang sebelumnya dengan ST Microskill berbeda ya dengan universitas. Ya. Pengalaman Bapak cerita sedikit. Baik. Ini Pak Rektor ini. Terima kasih. Di sutradara universitas salah satunya adalah timnya adalah Pak Pahala Sirait. Silakan Pak Pahala. Terima kasih Pak Sianet. Jadi sedikit cerita dulu. Sejarah perjalanan daripada Universitas Microskill dan Bapak juga lah ya. Dan saya ini penting ini Pak. Diawali dengan berdirinya ST Microskill tahun 1997 dan saya memang menjadi keluarga besar ST Microskill semenjak tahun 1998 dan berjalan hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2008 kita juga membangun yang namanya STIE Microskill. Ya, jadi seiring dengan perjalanannya, memang kita sangat berbangga hati. Kita tekun di dalam mengembangkan dunia pendidikan, tentu sangat memperhatikan kualitas daripada para sumber daya manusia yang kita hasilkan daripada STMIC dan STY. Kemudian ada target kami dari awal bahwa memang kita akan berkembang terus, tetapi harus mencapai target dulu. Di mana pada tahun 2011 kita menargetkan bahwa STMIC STY Microskill harus menjadi yang terbaik di Sumatera Utara. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa, pada tahun 2020 kita dipercaya menjadi sekolah tinggi, klaster sekolah tinggi yang terbaik di Sumatera Utara. Sesuai dengan harapan kita, kemudian dorongan dari berbagai pihak, dari stakeholder, yayasan, pemerintah, sehingga kita memang menetapkan semenjak 2021 kita mengusulkan menjadi universitas karena momennya sangat tepat dan pemerintah juga dengan cepat menanggapi permohonan kita pada Agustus, sebenarnya Juli 2021 langsung kita diberi izin kepercayaan untuk membuka Universitas Microskill, yaitu merupakan gabungan dari STMIC dan STY Microskill yang juga masing-masing institusi ini membentuk fakultas. Ya, ada fakultas STMIC menjadi fakultas informatika, sedangkan STY menjadi fakultas bisnis. Ya. Luar biasa Pak ya. Berarti kalau dilihat dari perjalanan Pak Dr. Pahala Sirait, ini sudah 24 tahun ya mengabdi untuk
sekarang udah universitas ya, Pak ya. Secara pribadi pengalaman yang sangat menarik dari Pak Pala ini seperti apa? Baik. Di microscale ini, Pak. Iya, jadi satu hal yang saya dapatkan, Pak, rasa kekeluargaan kita itu, Pak. Iya. Apalagi waktu Pak Irwanto sebagai orang tua kita ya, saya sangat ingat betul itu semenjak 98 Bapak itu begitu memperhatikan, dan saya berbangga hati ya saya bisa sampai di tahap ini, Pak. Iya. S2 dan S3 memang murni dari dorongan Bapak ini dulu. Luar biasa. Melalui jajaran kita di Microskill, kebetulan saya mendapatkan kesempatan mengambil studi S2 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia tahun 2001, menyelesaikan studi 2004. Kemudian saya diberi kesempatan lagi, Pak, tantangan ini demi Microskill ke depan katanya. Saya diberi kesempatan lagi 2009 untuk mengambil program S3 juga di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan puji Tuhan juga bisa menamatkan, Pak. Karena memang ngambil S3 ini tanda kutip ya, Pak ya. Bisa menamatkan pada tahun 2014. Jadi di dalam perjalanan berikutnya memang program kerja dari Universitas Microskill yang sebelumnya STM STI sudah terprogram dengan baik, Pak. Ketika kita sudah menamatkan beberapa dosen kita menamatkan S3 2017, kita membuka program studi yang namanya S2, Pak, waktu itu Magister Teknologi Informasi. Kemudian sudah berjalan dan menamatkan beberapa alumni. Pada 2019 memang secara pribadi saya diberi kepercayaan, Pak, diberi amanah untuk memimpin STMI Microskill, dan kebetulan 2 tahun berikutnya ada kesepakatan menjadi Universitas Microskill, dan kebetulan yayasan memberi amanah lagi untuk mencoba mengajak teman-teman ini semua berkolaborasi bagaimana untuk membawa Universitas Microskill semakin berkembang, semakin jauh ke depan, tentunya memenuhi harapan-harapan semua orang, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat tentunya. Dan ini sebenarnya pengalaman pribadi yang mungkin secara pribadi yang saya memang jujur banyak memang godaan-godaan, Pak. Tetapi nilai kekeluargaan yang ada kita bangun di Universitas Microskill itu mengabaikan semua godaan-godaan yang ada di luar sana, Pak. Iya. Ya, jadi soal prestasi-prestasi kita juga saya kira sangat luar biasa, dan memang kita bersama-sama berkolaborasi dengan SDM-SDM kita yang sangat potensial, Pak. Bahkan Universitas Microskill sudah dipercaya menjadi salah satu center pusat pelaksanaan IDViews ya, pengakuannya. Mungkin nanti Pak William akan menjelaskan itu lebih jauh ya. Ini sebenarnya suatu penghargaan yang luar biasa, dan juga pencapaian prestasi-prestasi khususnya di bidang teknologi informasi yang sudah dicatatkan oleh Universitas Microskill, dan kebahagiaan bagi saya, Pak. Yeah. Saya masih ingat itu semenjak pulang tahun 2004, saya yang pertama membentuk itu, Pak. Melatih para mahasiswa ini, Pak William ikut juga. Oh iya. 2005 saya mulai membina mahasiswa untuk mengikuti kontes-kontes pemrograman, dan ternyata mulai tahun ini kita lolos ke tingkat nasional, Pak. Tahun ini? Tahun 2005-nya. 2000-nya langsung. Sejak 2005-nya lolos. Kita bina terus, Pak. Akhirnya sampai sekarang. Dan bahkan karena prestasi kita dipercaya, Pak, menjadi penyelenggara IDViews untuk wilayah barat ya, Pak ya. Nah, seperti itu, Pak. Itu kebanggaan bagi saya. Iya, luar biasa. Jadi di sini kita melihat ada dedikasi yang tinggi, ada semangat yang tinggi, ada spirit inovasi yang tinggi, belajar secara terus-menerus, dan juga sahabat Tribuners ada semangat kekeluargaan yang sangat sangat kental di Universitas Microskill ya, termasuk dengan mahasiswanya juga ya. Nah, ini sebelum saya ke Pak William, visi dan misi ke depan dari Universitas Microskill, Pak. Baik, jadi sebelum saya sampai ke visi dan misi ini,
kita tentu tidak lepas dari sejarah Pak perjalanan tadi. Tentu kita juga melakukan kajian-kajian baik secara internal maupun eksternal, baik dari segi perkembangan teknologi informasi dan bisnis. Tentu untuk memastikan ini kita mendapatkan banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, dari alumni, pengguna alumni, pakarnya. Bahkan waktu itu kami mengundang 27 perusahaan baik nasional maupun lokal ya Pak, yang kategori terbaik. Ya, untuk merumuskan ya sesuai perkembangan terkini juga kira-kira visi kita ke depan seperti apa. Akhirnya dari berbagai rumusan yang kita dapatkan, akhirnya sampailah kita ke visi Pak, yaitu menjadikan perguruan tinggi yang berjiwa teknopreneurship yang unggul di Sumatera pada tahun 2029. Ini suatu tantangan yang luar biasa Pak. Ya, ini suatu tantangan di mana kami melihat teknopreneur ini adalah adanya peluang-peluang baru, dan kami kombinasikan dengan ilmu keilmuan yang kami memang kelola di lingkup daripada Universitas Microskill, baik dari sisi entrepreneurship-nya maupun teknologinya. Tentu kombinasi daripada ini kita harapkan akan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang betul-betul sangat bermanfaat dibutuhkan untuk masa mendatang. Jadi inti dari visi kami, setelah visi kami lakukan seperti itu, tentu kami coba rumuskan juga apa yang menjadi misi kami, begitu ya Pak ya. Jadi misi kami itu tentunya Universitas Microskill ini harus menghasilkan sumber daya manusia yang tadi berjiwa teknopreneurship itu Pak. Berjiwa teknopreneurship, tanda kutip ya Pak ya. Tentunya dengan mengoptimalkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tridharma yang banyak menghasilkan keilmuan-keilmuan yang tentunya akan bermuara pada hilirisasi karya-karya yang berkaitan dengan teknopreneurship. Dan tentunya ini kita harus memperhatikan potensi atau kebutuhan baik dari dunia industri, dunia usaha, dan juga kebutuhan masyarakat. Jadi pada intinya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berjiwa teknopreneurship itu Pak, dengan memanfaatkan keilmuan dan karya-karya penelitian yang kita dapatkan, yang tentunya nanti tujuannya adalah bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa ya sahabat Tribuners ya. Jadi Universitas Microskill visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang berjiwa teknopreneurship unggul di Sumut 2020. Di Sumatera Pak. Di Sumatera 2029, dan kemudian menghasilkan SDM yang berjiwa teknopreneur ya, melalui aktivitas tridharma yang sangat dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, dengan melahirkan banyak profesional di sana. Betul. Saya ke Pak William sebentar ya, Pak Rektor. Nah ini untuk mendukung ke arah teknopreneur, jiwa teknopreneur ya di dunia kampus, seperti apa? Tadi Pak Rektor ada cerita tentang aktivitas tridharma yang akan mensupport kegiatan teknopreneur ini. Implementasinya di kampus seperti apa Pak William? Oke, baik. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Rektor ya, Microskill ini secara histori memiliki strength point-nya di ini, teknologinya. Jadi kita dipercaya menyelenggarakan kompetisi ICPC programming. Itu dari sisi di kompetisi programming itu kompetisi yang berkelas lah. Jadi karena levelnya itu selain kita dipercaya untuk menyelenggarakan provinsial, nanti baru kemudian ke regional. Setelah regional itu berkesempatan ikut ke internasional. Jadi secara berkala itu kita sudah lakukan itu beberapa tahun, itu dari 2017 kita sudah mulai dipercaya menyelenggarakan event itu. Ya tidak lain tidak bukan dipercaya karena kita konsisten melakukan pembinaan selama dari 2004 tadi Pak sampai 2017, kemudian dipercaya menjadi penyelenggaranya. Nah jadi setelah itu selesai, kami masih melihat bahwa saya untuk mendukung ke teknopreneurs ini ya. Nah tekno saja itu nggak cukup, makanya bisnis itu lahir lah. Fakultas bisnis itu, STI itu juga lahir lah kan. Seiring perjalanan itu semuanya, nah
saat ini di Microskill tentu yang menjadi strength point kita itu kita akan tetap memperkuat fakultas informatika kami. Jadi menjadi kebiasaan di Microskill itu sendiri Pak, melakukan sesuatu itu nggak bisa langsung kepikiran besok langsung kerjakan gitu. Yeah. Kita harus mempersiapkan fundamental itu dengan matang karena kami masih percaya bahwasanya fundamental yang bagus itu mampu menopang segala angin yang nanti akan datangnya gitu. Jadi kita tidak bisa langsung kepikiran langsung jalankan, nggak bisa. Betul. Jadi setelah berjalan dengan waktu, strength point kita tingkatkan. Nah sekarang di Fakultas Bisnisnya sendiri kita juga sudah mulai memberikan atau kita juga mulai memasukkan program-program kurikulum yang memang mendorong mereka itu berpikir arahnya ke technopreneurs. Jadi entrepreneur saja sekarang nggak cukup. Karena kemarin kita mungkin beberapa waktu ini kita lihat ya UMKM kita itu saat ini masih menjalankan secara konvensional. Nah, tapi dengan adanya nanti lulusan-lulusan fakultas bisnis atau fakultas informatika yang memiliki pemikiran technopreneurs, tentu nanti dia bisa mendorong, bisa memberdayakan atau membantu para UKM atau jangan-jangan mereka juga menjadi pemilik UMKM-nya sendiri yang memiliki pemikiran technopreneurs. Nah, itu semuanya itu tentu menjadi cita-cita, hanya menjadi mimpi kalau nggak ada action plan-nya kan. Nah, di kampus kami mendorong setiap mahasiswa, baru ini kita terbentuk yang namanya Microskill Entrepreneur Society. Jadi ada sekelompok mahasiswa, ada dosen pendampingnya, dan kemudian kita juga sudah menjaring beberapa alumni yang memiliki komitmen mendukung ke Microskill yang kita bentuk, kita gabung dalam komunitas tersebut Microskill Alumni Entrepreneur. Nah, mereka ini adalah alumni-alumni yang memang sudah menjadi CTO, menjadi CEO, founders, beberapa startup yang sudah established. Nah, ada yang sudah well established, ada yang sudah dapat funding. Nah, kita berharap nanti ini bisa, kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi ide di Microskill Entrepreneur Society, kelompok mahasiswa di Microskill, lintas bidang ya Pak ya. Jadi bukan miliknya bisnis, bukan miliknya informatika, tapi semua. Microskill. Karena kita melihat di dalam bisnis itu tidak ada satu bidang ilmu yang mendominasi, semua harus seimbang baru jalan gitu. Teknologinya bagus, bisnisnya nggak bagus, itu juga nggak jalan. Bisnisnya bagus, nggak didukung teknologi juga tidak efisien. Jadi harus well balance itu. Jadi di Microskill Entrepreneur Society ini semua mahasiswanya itu bisa berkolaborasi, dosen-dosen juga silakan berkolaborasi. Nah, tapi nanti kita ada ininya Pak, ada yang di dunia industrinya, yang merupakan alumni-alumni kita juga yang akan menampung ini Pak, yang akan memberikan yang akan melakukan kolaborasi lah. Ini kita masih membangun, ini dibentuk tidak lama, begitu kita mulai universitas, kita mulai jalankan. Ini langkah awal, masih panjang jalannya, masih banyak program yang harus kita realisasikan, kita diskusikan, tapi kita percaya proses itu penting. Setuju. Nah, jadi oleh karena itu, yang saya kira tadi apa yang tadi Pak Rektor sampaikan berupa visi misi itu kita selalu jalankan dalam berbagai action plan yang berupaya untuk merealisasikan hal tersebut. Tidak hanya sebatas di atas kertas lah ceritanya. Iya, luar biasa. Jadi benar-benar diimplementasi dan fundamental ini juga menjadi faktor yang sangat penting ya. Karena fundamental yang bagus itu lebih tahan terhadap goncangan, terhadap perubahan-perubahan yang mungkin akan menjadi tantangan bagi universitas ke depannya. Dengan fundamental yang bagus, maka akan siap menghadapi dan bahkan berkembang seiring dengan perkembangan zaman ya. Seperti itu Pak William. Nah, kalau dari segi prestasi mahasiswa, ini sudah banyak ya yang berkarir di dunia nasional maupun internasional. Mungkin Pak William bisa sharing sedikit. Ada yang tadi Pak William ada cerita, ada yang sudah CTO, ada yang sudah CEO berbagai startup di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin bisa sharing sedikit tentang pengalaman dan prestasi-prestasi yang ada. Setiap tahun dilakukan kompetisi sehingga alumni-alumni ini menjadi incaran bagi banyak perusahaan teknologi ya. Gimana Pak? Jadi kami kalau di bidang di bidang teknologi, di bidang bisnis itu kami cukup berbangga. Beberapa mahasiswa kami, alumni kami itu ternyata mampu diterima di pasar dengan baik. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh ya, kami kumpulkan, nah mahasiswa-mahasiswa kita itu juga sudah ada yang masih ongoing studi akhir tahun, jadi mereka sudah di book sama e-commerce ataupun perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Nah, kemudian yang sudah jadi alumni pun itu juga mereka sudah membangun bisnis sendiri. Jadi
prestasi yang paling dominan ya memang sekarang kita melihat itu di teknologi. Bisnis itu kita juga memang mendorong mereka untuk ikut kompetisi-kompetisi bisnis yang sudah tersedia ramai saat ini. Nah, tahun lalu ada yang mendapat katanya sih mendapat investasi itu ada kompetisi ide bisnis di Kota Medan, mereka dapat investasi. Nah, walaupun mereka kerjasama dengan beberapa kampus, jadi ada mahasiswa kami yang juga terlibat di dalamnya. Nah, not bad hal seperti itu sebagai sebuah langkah yang cukup baik bagi kami. Nah, di satu sisi itu juga kami tadi katakan kita perlu balancing ya. Di mahasiswa kami itu juga selain kita dorong untuk berprestasi di sisi akademiknya ya, yang sesuai dengan bidang ilmu mereka. Nah, kemarin baru beberapa hari lalu kami dapat informasi unit kegiatan mahasiswa kita yang taekwondo itu memenangkan 19 medali. Luar biasa. 7 perak, 12 perunggu, dan baru kemarin juga dapat 1 medali untuk juara catur yang dilakukan secara online seluruh Indonesia. Jadi kami ya kami melihat bahwa segala sesuatu di kehidupan sehari-hari itu tidak hanya semata-mata saya mau teknofinance maka itu satu-satunya, saya mau informatika maka itu satu-satunya, saya mau bisnis itu satu-satunya. Tidak demikian. Nah, kami berusaha di Microskill itu life balance si mahasiswa itu ada ya. Dia udah penat di akademik, dia pada saat dia mencapai titik jenuhnya, dia bisa stop dulu, istirahat dulu, ada aktivitas yang bisa dia dukung, yang bisa dia ikuti. Setelah dia recharge, dan dia bisa kembali lagi dorong akademinya. Nah, kita berusaha mendorong hal itu terjadi. Nah, jadi berbagai prestasi yang kita sering umumkan, kita sering peroleh, itu yang memang cenderung saat ini di bidang teknologi. Tadi saya katakan, teknologi ini menjadi strength point-nya di Microskill. Beberapa mitra kami, sekolah, bisnis, itu juga sudah menerima teknologi transfer dari kami. Nah, kayak misalnya sekarang di Microskill, kita di kelas itu kan tappingnya itu absensi di kelas ya, pakai kartu, pakai smart card gitu, pakai kartu smart, kita tapping. Nah, beberapa mitra itu juga sudah mulai mengadopsi. Jadi kita bantu transfer kepada mereka, kita bantu implementasinya ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, kita strength di teknologi, tapi kita juga punya expertise di bisnis. Nah, ada mitra-mitra yang butuh solusi teknologi ataupun solusi bisnis, itu juga kita sudah berikan. Ada beberapa mitra yang sudah memperoleh atau sudah bekerja sama memperoleh hal tersebut. Dan didukung oleh Universitas Microskill ya, sehingga proses belajar mengajar mereka dapat improve ya. Nah, itu selama pandemi ini banyak yang dibantu ya. Benar. Nah, itu yang tadi Pak Pala katakan kegiatan tridharmanya. Oke. Dan ini tentunya itu tidak hanya tadi saya katakan tidak hanya menjadi konsumsi dosen. Nah, pada saat implementasi hal tersebut, mahasiswa itu selalu kita ikutkan. Karena mahasiswa itu tidak lagi cukup jika dia belajar di atas meja saja, di dalam kelas saja. Mereka harus turun ke lapangan, kompleksitas di lapangan itu mereka harus ketahui, ya karena tidak semua hal bisa ditulis dalam buku. Betul. Nah, ada hal-hal di lapangan itu yang mungkin di buku tidak nyaman ditulis, tapi di lapangan terjadi. Nah, itu mahasiswa harus turun ke lapangan untuk melihat kompleksitasnya. Walaupun kadang-kadang di kertas kita lihat, agenda udah disusun dengan baik ya, tapi di lapangan ada hal-hal saja yang membuat agenda itu harus disusun setiap waktu. Betul. Saya dengan klien sudah setuju agenda seperti ini ya, tapi pada saat pelaksanaan belum tentu agenda sudah disetujui itu bisa dilakukan. Situasi berubah sangat cepat di lapangan. Nah, bagaimana si mahasiswa itu memperoleh pengalaman tersebut? Nah, itulah kami ikut sertakan mereka dalam kegiatan kegiatan kok kita sering katakan kegiatan konsultasi ke mitra atau kegiatan pembinaan ke mitra. Nah, itu selalu mereka kita ikutkan. Tidak banyak mahasiswa yang terlibat, tapi kita growing. Karena ini bukan suatu, kalau kita menggeser paradigma kuliah di kampus, kuliah membaca buku, kuliah mendengarkan ceramah, menjadi kuliah itu juga ada praktek lapangannya, juga ada kegiatan lapangannya. Itu kita mengubah paradigma seperti itu ya butuh effort yang besar. Jadi kita juga harus mengedukasi kepada mahasiswa, orang tua, bahwasanya pada saat kegiatan tersebut ya karena mereka masih mahasiswa, kadang-kadang kita juga harus approval dari orang tua. Ada juga mahasiswa yang sudah independen, mereka sudah bisa ambil decision sendiri. Nah, tapi komunikasi itu harus kita bangun. Jadi kita masih bersifat kita membuat program ini semenarik mungkin, membuat program ini mendapatkan manfaat sebesar mungkin agar para mahasiswa itu tertarik.
tapi growing. Luar biasa. Kita cukup apresiasi, walaupun tidak banyak, tapi kita growing kok. Luar biasa. Ya, semoga tetap semakin maju ke depannya. Dan saya kembali ke Pak Rektor dulu. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak William, Pak Rektor, itu kan teknologi tanpa bisnis juga nanti tidak akan membuat sebuah konsistensi atau kelangsungan di jangka yang panjang, karena bagaimanapun untuk membangun sebuah usaha bisnis apapun basisnya kita membutuhkan cash flow yang baik. Tanpa cash flow kita nggak akan bertahan untuk jangka waktu yang lama ya. Boleh hobi tapi juga harus mempertimbangkan aspek bisnisnya ya, supaya bisa melayani untuk jangka waktu yang panjang. Bagaimana menggabungkan antara teknologi dan entrepreneurship? Ini kan dua hal yang sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang diperkirakan akan menjadi kebutuhan yang tinggi untuk di masa yang akan datang, sehingga melahirkanlah visi dari Universitas Microscale adalah menghasilkan menjadikan perguruan tinggi berjiwa technopreneur. Nah, ini bagaimana menggabungkan keduanya, Pak? Biasanya kalau berjiwa teknologi ini bisa kita bayangkan pasti karakter dari teknologi atau teknokrat ini adalah fokus terhadap masalah teknik. Bagaimana menggabungkan keduanya sehingga dan menginline-kan, Pak, dengan program studi yang ada di universitas, Pak? Mungkin bisa sharing sedikit ya. Baik, Pak. Jadi tadi intinya sebenarnya technopreneurship ya, Pak ya. Jadi kalau kita memahami technopreneurship ini merupakan ada dua kata di situ. Teknologi dan entrepreneurship. Jadi tadi Bapak bertanya mengenai bagaimana menkombinasi. Jadi inti daripada technopreneurship itu adalah adanya inovasi. Tadi kita berbicara contoh kasus UMKM, itu menjadi topik kita banyak. Yang usaha skala mikro dan menengah yang barangkali kalau kita melihat kondisi realnya di Indonesia, jutaan barangkali, Pak. Paling banyak. Ini yang menjadi concern. Mereka ini dalam perjalanannya umumnya masih dikelola secara konvensional, Pak. Betul. Kita tahu apa kira-kira manfaat yang diperoleh, keterbatasan yang paling utama adalah cakupannya itu sangat terbatas, Pak. Cakupan wilayahnya. Dan membutuhkan biaya yang besar. Betul. Membutuhkan biaya yang besar. Tentu inti dari technopreneurship itu tadi adanya inovasi, munculnya teknologi, memanfaatkan teknologi di dalam mendukung proses bisnis daripada entrepreneurship itu. Jadi digabungkan keduanya. Digabungkan sehingga banyak hal yang tentunya diharapkan, yang pasti sudah manfaat yang luar biasa itu tadi cakupan wilayah yang tidak terbatas lagi. Tadinya barangkali hanya dijual di Kota Medan barangkali tetapi ini sekarang seluruh dunia Indonesia, dunia sudah bisa dilakukan dengan cepat tanpa batas. Yang kedua tentunya hal yang sepele mungkin ya, melalui hal seperti itu juga bisa menjadi sarana untuk promosi yang mungkin selama ini masih dilakukan konvensional dan barangkali butuh biaya besar juga. Beda dengan memanfaatkan teknologi bisa mempercepat semuanya. Bisa mempercepat. Setuju. Waktu dan lain-lain. Tentunya seperti itu. Jadi inilah yang coba kami lihat, begitu besarnya pelaksana usaha ini masih mengelola dengan secara konvensional, bahkan ada penelitian menyatakan bahwa hampir 87% Nielsen itu di Indonesia masih dikelola dengan itu. Artinya apa? Ini perlu, Pak, dihubungkan dengan teknologi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan adanya peluang bagi kita. Tadi core kita itu adalah teknologi. Ya, dengan kombinasi dengan bisnis ada peluang. SDM ke depan itu dibutuhkan.
dibutuhkan konsultan teknologi informasi ke depan, Pak. Bahkan Pasti, sampai Pak, ke pelosok-pelosok. Iya. Ini kan belum menyentuh ini, Pak. Iya. Dan Di itu kota saja belum. potensi sangat besar. Iya. Jadi untuk itulah, Pak. Jadi untuk menaungi kebutuhan antara perlunya kebutuhan teknologi di dalam mendukung dunia usaha ini, tentunya kami juga akan mempersiapkan SDM-SDM yang mampu, punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini ke depan, yaitu dengan mencoba melakukan suatu kajian dan menghasilkan kurikulum, Pak. Tentu kami membuat kurikulum yang sesuai dengan visi kami, Pak. Visi, kemudian, dan kami sama seperti bagaimana proses menghasilkan visi itu, kami juga mencoba meramu sebuah kurikulum yang betul-betul memang layak jual, Pak. Dan bagaimana mencapai visi itu, visi misi kita itu menjadi tangguh di bidang teknologi, tetapi mampu juga menggerakkan, menghasilkan produk-produk yang mampu menggerakkan dunia usaha ini. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa, Pak Rektor. Jadi artinya program studi di Fakultas Teknik Informatika ada juga unsur bisnisnya di dalamnya, kurikulumnya. Jadi kalau saya nggak salah menafsirkan, di Fakultas Bisnis juga ada unsur kurikulum teknologinya. Sehingga ini keduanya kolaborasi. Namun kalau secara teknik informatika itu lebih kuat ke informatikanya, kalau ke bisnis lebih kuat ke bisnisnya. Namun dari bridging ada penguatan itu tetap dilakukan supaya pebisnis tadi yang disampaikan Pak William itu, pebisnis dia mengerti teknologi, teknologi mengerti bisnis, sehingga ini menjadi sebuah kesatuan balancing yang sangat kuat untuk mendukung proses pengembangan bisnis khususnya UMKM di masa yang akan datang. Nah ini Pak Rektor, ini sedikit kita diskusi ya Pak Rektor ya, dan ini 2 minggu lalu saya ada diskusi dengan Pak Parlindungan, senator kita sebelumnya dari DPD, Pak Parlindungan Purba. Beliau sangat konsen di UMKM juga, ya Pak Rektor. Jadi ada melihat dan mengevaluasi ya Pak Rektor. Para lulusan ini kan banyak melakukan riset di perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, artinya sebuah kebanggaan kalau kita riset di sebuah perusahaan yang ternama dengan kompleksitas manajemen yang rumit. Artinya ada sesuatu yang kita bisa belajar banyak dari sana. Namun untuk UMKM ini belum ada yang fokus di sana. Padahal untuk kekuatan sebuah bisnis itu adalah seperti Pak Rektor sampaikan, jutaan kan menjadi sokong guru daripada perekonomian nasional kita, Pak Rektor. Nah ini apakah penelitian-penelitian di kampus itu nanti khususnya di bisnis dan teknologi, apakah bisa difokuskan ke UMKM? Memungkinkan nggak Pak Rektor? Baik, jadi sangat menarik pertanyaannya Pak. Jadi itulah sebenarnya yang kami coba melihat jauh ke depan ini Pak. Yaitu tadi di misi kami adalah mengoptimalkan Tridharma Pak. Jadi dosen itu biasanya menghasilkan karya-karya keilmuan melalui penelitian Pak. Yang tentunya diakuilah kualitasnya. Memang selama ini kami hanya sebatas mempublish, ya Pak ya, mempublikasi melalui jurnal-jurnal tertentu. Tetapi seiring dengan perkembangan ini Pak, seiring dengan perkembangan, di mana pemerintah menawarkan yang namanya kampus Merdeka Belajar ini Pak. Ini suatu momen yang membuat kita, artinya sebenarnya mendorong dunia perguruan tinggi berperan serta di dalam mendukung kehidupan masyarakat, Pak. Dan ini adalah satu dharma, yaitu mengenai pengabdian masyarakat. Jadi kami memang sesuai tadi yang dibilang Pak William, bahwa karya-karya penelitian kami ini ke depan akan kami lanjutkan ke tahap hilirisasi namanya, Pak. Tahap hilirisasi menghasilkan produk-produk baru dengan keilmuan yang berkualitas ini, tentu sasarannya adalah masyarakat, dunia usaha dan dunia industri termasuk UMKM. Kita kerjasama, kebetulan beberapa tahun yang lalu saya kenal dengan Pak Parlindungan,
Dan kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi beliau yang dia kelola di Binjai ya. Memang kita waktu itu memang ada komitmen supaya bagaimana mendorong peran perguruan tinggi di dalam mendorong ini tadi UMKM ini. Tapi orang tidak suka pandemi sebagai alasan sebenarnya. Iya. Tetapi kita udah berdamai dengan pandemi. Tapi fakta itu Pak mempengaruhi Pak. Iya. Mempengaruhi sehingga memang ini juga sebagai Pak William Wakil Rektor 3 bagian kemitraan. Ya ini sudah beberapa kali saya sampaikan bahkan mau mengundang. Iya. Organisasinya Pak Perlindungan ke depan untuk bisa kita bersama-sama karena dunia usaha, dunia industri sangat vital Pak. Iya. Di dalam perjalanan perguruan tinggi karena ada istilah dari dulu kita dengar link and match. Betul. Jadi sering kita ada gap ya Pak ya, antara apa sih yang kita berikan ke mahasiswa, apa sih yang dibutuhkan dunia usaha. Ternyata pengalaman dari para pimpinan perusahaan itu, mereka butuh waktu 1-2 tahun membuat mereka ini beradaptasi dulu. Para lulusan kita ini beradaptasi dengan budaya di lingkungan organisasi perusahaan tersebut ya. Tapi kampus Merdeka Belajar ini itu sebenarnya sasarannya Pak. Jadi kita kerjasama dengan dunia usaha tadi termasuk organisasinya Pak Perlindungan ini sehingga nanti kita harapkan mahasiswa kita juga bisa ditampung di tempat-tempat yang mereka organisasi yang mereka naungi. Kesempatan ini bisa menjadi modal mahasiswa juga beradaptasi dengan betul dan itu sebenarnya dan koperasi Pak ada banyak Pak koperasi ya ada banyak koperasi, anggota koperasi juga banyak yang aktif, mungkin nggak sampai 20% Pak yang benar-benar aktif ya Pak ya, tapi yang masih aktif artinya ada meeting tahunan dan sebagainya, rapat kerja dan sebagainya yang sebelumnya bahas dengan Pak Palin itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan fokus juga ya sekarang ya penguatan UMKM, research banyak di UMKM dan memberikan kesempatan kepada banyak mahasiswa. Kalau research di perusahaan-perusahaan yang besar, BUMN dan perusahaan swasta kan udah banyak dilakukan. Tapi sebenarnya bagaimana penguatan di UMKM kan perlu adanya penelitian supaya UMKM ini dapat melangkah lebih cepat, tepat dan dapat berkembang menjadi perusahaan besar. Perusahaan dari besar itu awalnya dari kecil juga ya Pak ya? Semua dari kecil. Microskill juga dari kursus ya Pak sebelumnya ya. Ini menjadi sebuah universitas yang salah satu yang terbaik di Sumatera Utara. Nah, bahkan di Indonesia ya. Dan ini menarik semua. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rektor ya, sahabat Tribuners ya, akan terus mendukung untuk UMKM. Di bidang kemitraan juga nanti akan mendukung UMKM sehingga UMKM ini dapat berkembang pesat ke depannya, bukan hanya perusahaan besar, tapi UMKM juga menjadi satu fokus untuk pengembangan bisnis ke depannya. Nah ini Pak Rektor menarik sekali tadi Pak Rektor ada sampaikan mengenai IDA Views ya, kita menjadi yang penyelenggara di Sumatera Utara ini ya. Bisa Pak Rektor atau Pak William Pak William cerita sedikit ya. Jadi IDA Views itu sebenarnya program rutin di Microskill. Nah, IDA Views ini beberapa tahun terakhir memang waktu pandemi kemarin tahun awal kita nggak selenggarakan, tapi tahun lalu kita nggak boleh nggak selenggarakan. Kita harus berpikir solutif bagaimana kegiatan walaupun di tengah-tengah pandemi IDA Views tetap terselenggara. Nah, IDA Views itu sebenarnya ajang unjuk bakat di Microskill. Nah, salah satunya adalah kita kolaborasi dengan tadi yang namanya penyelenggaraan ICPC Programming. Jadi ICPC ini menaungi atau dia bertanggung jawab penyelenggaraan kompetisi pemrograman secara internasional. Nah, jadi salah satunya itu ada ICPC. Nah, di IDA Views tersebut itu berbagai jenis kompetisi kita perlombakan. Baik dari programming, ide bisnis, accounting, dan bahkan ada yang olahraga dan seni. Nah, jadi itu tujuannya sih sebagai ajang bagi mahasiswa itu untuk mengasah atau ya bertemulah dengan bisa beraktualisasi juga ya. Mereka bisa kayak sparring lah dengan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya kegiatan tahun lalu walaupun online ya itu hampir diikuti oleh 20-an perguruan tinggi secara nasional.
Jadi kita ada kandidat juga, ada peserta juga dari Papua dan dari Makassar dan sebagainya. Jadi kita melihat pandemi ini ternyata memungkinkan itu terjadi lebih luas. Waktu kita offline itu belum tentu dari Papua bisa ikut loh, karena cost-nya besar kan. Tapi dengan adanya online dari Papua itu bisa ikut ke kompetisi kita. Dan akhirnya mahasiswa-mahasiswa kita itu akhirnya tahu, oh ternyata kok di kompetisi ini yang walaupun juaranya itu kampus lain, mereka tahu sadar posisinya di mana. Mereka tahu, oh ini saya lagi di sini, akhirnya kita juga bisa benchmark dengan lokal seperti apa, dengan kampus nasional seperti apa. Ya itu cukup memberikan hasil yang baik. Jadi IDFIS itu kita dari 2017 sudah mulai selenggarakan. Nah itu setelah rutin kita selenggarakan, awalnya tuh masih hanya fokus di programming ya. Fokus di programming, yang untuk yang bisnis itu masih lokal, hanya untuk mahasiswa microskill. Nah, tapi kali ini kita buka untuk publik sampai ke ya untuk level mahasiswa lah. Jadi yang penting dia mahasiswa, dia bisa ikut. Nah, jadi itu menjadi sebuah ajang bagi kita, bagi mahasiswa juga lah, mengukur seberapa jauh mahasiswa kita tuh mampu bersaing dengan mahasiswa lainnya. Itu kegiatan IDFIS seperti itu. Jadi itu diselenggarakan setiap tahun ya, setiap kegiatan positif dan untuk dapat kebersamaan ya, collaboration dengan berbagai universitas di Indonesia, sharing pengalaman walaupun tidak juara itu sangat bagus ya. Tidak juara juga menjadi sebuah pengalaman untuk bisa meningkatkan kemampuan kapasitas diri lagi ya, supaya bisa lebih baik ke depannya ya. Jadi kami yakin sih sebenarnya kemarin waktu kita selenggarakan, setiap kali kita selenggarakan IDFIS ya, kami berusaha yang menjadi jurinya itu semua itu adalah juri-juri yang independen. Jadi walaupun terkesan nanti dia ada afiliasi, misalnya dia ada afiliasi dengan organisasi A, organisasi B, ya bahkan hal tersebut itu kita selalu mengingatkan kepada juri, mereka harus ada integritasnya. Ini kita fair, kompetisi harus fair, karena kalau kompetisi udah nggak fair, kita nggak ada gunanya, walaupun dapat juara. Jadi nggak ada juara tapi fair, kita tahu kapasitas kita sampai di mana. Jadi IDFIS sampai sejauh ini ya, kita sangat welcome dengan semua peserta. Peserta-peserta ya, kalau di programming bahkan mereka ada sesi untuk, setelah selesai hasilnya mereka ada sesi untuk ini, untuk melihat kenapa sih saya salah. Jadi ada learning-nya, ada something to learn-nya pada saat selesai event. Nah, di kegiatan-kegiatan kompetisi yang lain, di bisnis dan akuntansi itu juga kita selalu berikan feedback. Jadi si audiensnya itu, peserta itu walaupun datang, setelah menang ya kita ada kasih lesson learn-nya kepada mereka loh. Jadi dengan demikian mereka bisa improve. Jadi itu yang kita berharap. Menang atau kalah itu bonus, tapi sesuatu yang dipelajari itu menjadi sesuatu yang penting di kami pada saat penyelenggaraan IDFIS-nya. Luar biasa. Jadi kegiatan ini sangat positif ya, khususnya di pengetahuan, kemudian skill, dan juga adalah sportivitas dan semangat ya untuk yang terbaik bagi diri sendiri, mahasiswa itu sendiri, maupun untuk kampus dimanapun dia berada. Dan ini kegiatan ini juga sebagai motivator juga ya, motivator untuk mereka bisa berinovasi untuk hal yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ini selalu akan dilakukan, Pak Wia? Tahun ini kita juga lagi kita tahun godok. Ini juga akan dilakukan. Tahun ini agak terlambat, tapi kita lagi godok, kita lagi dorong untuk tahun ini kita harus selenggarakan juga. Nah, jadi memang kalah menang itu sesuatu hal yang menjadi bonus, tapi kita berharap para mahasiswa itu juga jangan takut kalah. Kalau dia nggak pernah kalah, sportivitas itu penting, memperbaiki diri secara berkesinambungan ya. Jadi kalau kemarin saya kita dalam dunia pendidikan yang kita pelajari bahwa kalau kita salah, kalau kita kalah, paling tidak kita ada pembelajarannya. Kalau kita kalah kemudian kita menyerah, ya artinya kita nggak belajar apapun. Jadi itu yang kita dorong pada mahasiswa itu, ya kompetisi itu bagus, tapi jangan sampai kalian curangi untuk maunya menang saja gitu. Nah itu yang juga menjadi prinsip kami pada saat mereka menamatkan studi. Menamatkan studi, kalau kalian ketahuan curang, nah kami nggak bisa toleransi hal seperti itu. Integritas itu penting. Integritas yang akan membawa kita untuk jangka waktu yang akan lama. Pak, saya ke Pak Rektor sebentar. Pak Rektor, kerjasama dengan perguruan tinggi atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional untuk mendukung Universitas Microskill kan ini ada dilakukan ya Pak ya? Ya. Seperti
polanya seperti apa? Baik. Bahkan sampai ke luar negeri, Pak. Betul. Ya, jadi terima kasih Pak. Ya kita juga pemerintah intinya begitu dulu Pak. Pemerintah sangat mendorong adanya supaya perguruan tinggi itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak tentunya. Dalam hal ini salah satu perguruan tinggi maupun dunia usaha, dunia industri itu didorong Pak. Universitas Microscale tentu mengikuti ini. Jadi khusus untuk perguruan tinggi saya kira bahkan kita sudah kerjasama walaupun ini perlu mungkin sudah ditinjau kembali termasuk dengan secara nasional dulu Pak. Kita kerjasama dulu dengan Universitas Indonesia Pak. Kita kerjasama dengan Universitas Gunadarma yang termasuk topnya lah di Indonesia. Kita juga kerjasama dengan Universitas Bina Nusantara Pak. Ya, dan kebetulan saya juga mengajar hampir 4 tahun di Bina Nusantara Jakarta itu begitu. Ya, tentunya kita juga masih banyak seperti Universitas Maranatha Bandung itu yang berlevel tingkat nasional ya Pak ya. Kalau di wilayah Sumatera Utara kita juga melakukan kerjasama dengan kampus-kampus terbaik tentunya seperti Universitas Medan Area. Tapi tentunya tidak cukup sampai di situ Pak. Kita juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi internasional yang kebetulan minggu depan itu kampus UOW yang ya. Malaysia akan menandatangani kerjasama di bidang teknologi ya Pak ya? Berbagai hal sih. Berbagai hal ya. Iya. Dan juga kerjasama program sandwich juga kita rencanakan ya untuk double degree ya untuk yang tentunya nanti kerjasama kita akan kita tindak lanjuti lebih mendetail lagi dan itu akan dilaksanakan tanggal 6 Juli. Tapi sebelumnya sebenarnya kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus dari Malaysia khususnya ya. Ya, ada Universitas Sains Malaysia, Industri Selangor, kita juga udah pernah kerjasama. Ya, jadi ini kita lakukan sebenarnya untuk mendapatkan yang terbaik lah, bagaimana berbagi ilmu pengetahuan tentunya, khususnya di bidang tridharma perguruan tinggi. Saya kira begitu Pak. Ya. Jadi bukan hanya perguruan tinggi atau institusi yang ada di dalam negeri, juga termasuk institusi atau perguruan tinggi yang di luar negeri ya, termasuk perusahaan-perusahaan besar juga ya. Semoga Microscale senantiasa maju terus ya Pak ya, untuk melayani masyarakat dan banyak mahasiswa di seluruh Indonesia juga. Nah Pak William, ini kalau di program studi kan di fakultas kan ada bisnis sama teknologi informatika ya. Ini calon mahasiswa baru, sebaiknya bagaimana mengetahui dengan detail supaya nggak salah pilih jurusan, Pak William? Bagaimana mengarahkan mereka supaya mereka dapat memilih, walaupun Microscale itu mau teknologi informatika ada, mau di fakultas bisnis, accounting, manajemen itu ada, tapi bagaimana membuat mereka supaya pilihannya tepat, Pak William? Ada saran untuk para adik-adik calon mahasiswa supaya mereka mengetahui dengan detail? Baik. Jadi pada prinsipnya sih memilih program studi ini tips pertama itu jangan ikut-ikutan. Jangan ikut datang boleh ya? Ya ikut boleh, tapi pada saat masuk program studinya mana itu jangan ikut-ikutan teman-temannya. Jangan nanti karena temannya satu kelas ambil program studi ini, maka dia ikut ambil program studi ini. Karena dia tadi yang jago dulu di kelas juaranya masuk program studi A, dia ikut program studi A. Itu jangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu jika sudah mau studi lanjut, ya ketahuilah passion dirinya. Sukanya di mana sih? Hobinya di mana sih? Nah, dari kesukaannya itulah baru nanti dia bisa belajar dengan baik. Jadi yang pertama jangan pilih-pilih, kemudian kedua ikuti passion, nah ketiga itu research. Jadi apa yang perlu di research Pak? Pada prinsipnya sih tidak di kampus ini ya. Di kampus ini mahasiswanya itu, calon mahasiswa itu perlu tahu sebenarnya what to learn di universitas tersebut. Jadi di sana itu dia bisa ngapain? Ada apa saja di universitas ini ya? Dan tentunya support system dari perguruan tinggi tersebut. Jadi di atas kertas kita bisa buat sebagus-bagusnya. Di atas brosur kita bisa buat sebagus-bagusnya. Tapi ya support systemnya itu kalau tidak mendukung ya tentu itu juga jadi problem. Universitas, institusi pendidikan itu merupakan sebuah institusi yang dikawal ketat sama pemerintah.
Jadi pemerintah itu sangat concern pada hal tersebut. Jadi lihatlah program studi tersebut, pelajarilah track record mereka, kemudian lihatlah apa yang dipelajari di kampus tersebut, research di bidang hal tersebut. Nah, setelah memahami hal tersebut, jika masih punya kendala, nah di Microskill kita ada education consultant-nya. Ya, kita ngomong itu education consultant-nya yang bisa datang, kita bisa diskusi, kita bisa sharing, kita bisa paparkan, kita bisa jelaskan, kita bisa konsultasi sama calon mahasiswa, bisa konsultasi dengan Microskill untuk melihat apakah minat, apakah passion-nya itu cocok dengan program studi yang bersangkutan. Itu sangat dimungkinkan. Jadi dengan demikian mahasiswa itu pada saat kuliah dia bisa nyaman. Nah, terakhir setelah di research, perhatikan legalitas institusi tersebut. Legalitas ini menjadi faktor yang penting untuk pendidikannya si mahasiswa. Jadi jangan sampai nanti dia udah studi lanjut, dia udah studi 3 semester, 4 semester, nah legalitasnya ternyata masih diragukan. Di Microskill secara kontinu itu, ya tadi saya katakan pemerintah mengawal ketat proses pendidikan di institusi pendidikan. Nah, semua informasi Microskill itu open for public. Jadi mahasiswa itu, calon mahasiswa itu bisa melacak, bisa melihat track record Microskill. Jadi semua itu tersedia. Nah, ada yang dari website pemerintah, ada yang dari website Microskill yang sendiri. Nah, itu semua terekam. Karena kita harus melaporkan itu setelah semester. Jadi di Microskill itu tidak ada potensi bagi siapapun yang misalnya, saya mau lulusnya di Microskill saja, nggak bisa. Karena Microskill itu report ke pemerintah itu semesterly, setiap semester. Harus ada proses yang memang diikuti secara sistematik ya. Benar. Ya. Jadi tidak bisa nanti di ujung, nanti dia seolah misalnya, kalau misalnya ada isu nih, Microskill ijazahnya bisa dibeli di pasaran memang tersedia, memang ada yang menawarkan jasa tersebut. Tapi yakinlah itu nggak akan ada manfaatnya. Karena begitu masuk ke Microskill itu sudah bisa terverifikasi dan gampang. Jadi di Microskill juga tidak memungkinkan siapapun itu untuk nanti cuma nanti di ujungnya mau ikut wisuda saja, nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus by proses. Yep. Karena kita setiap semester itu kita harus reporting kepada pemerintah. Nah, dengan demikian legalitas institusi kita itu terjamin. Yeah. Jadi jangan ikut-ikutan. Kemudian cek passion-nya, perhatikan, kenali dirinya sendiri, passion kalian seperti apa. Nah, kemudian research institusinya tersebut, research program studi beberapa perguruan tinggi silahkan. Nah, kemudian terakhir cek legalitas kampus-kampus tersebut. Yep. Nah, dengan demikian, ya biar kuliahnya juga nyaman. Yep. Setuju, Pak William. Ya, semoga ini bisa memberikan informasi yang manfaat yang sebesar-besarnya kepada sahabat Tribuners dan calon mahasiswa. Kabarnya, Universitas Microskill memberikan beasiswa yang luar biasa di ulang tahun yang ke-25 ini. Ya, benar-benar. Jadi, di tahun ini, tahun ini Microskill 25 tahun nih. 25 tahun ya? 25 tahun, jadi langkah bukan usia yang pendek lagi. Harusnya usia 25 tahun itu sudah kedewasaan. Iya. Jadi di tahun ini kita ingin merayakan bersama-sama calon mahasiswa. Kebetulan ini kalau kita melihat apa yang mendorong kita memberikan beasiswa tersebut itu juga karena kita dilanda pandemi kan. Jadi Microskill menggelontorkan 2,5 miliar untuk beasiswa tahun studi tahun akademik 22-23. Oke, nah beasiswa tersebut itu bervariasi. Klaimnya tuh juga nggak susah-susah banget. Klaimnya tuh cuma tinggal submit raport kalian, tinggal submit raport si calon mahasiswa. Nah nanti bisa ke website daftar.microskill.ac.id. Di sana itu ada kriteria lengkapnya di sana. Jadi mungkin nggak sampai 100%, mungkin. Itu sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi tahun ini kami juga mulai pahami, kami juga mulai sadari tadi. Pengetatan kontrol dari pemerintah itu membuat kami sudah beberapa tahun kita sudah mulai mengadopsi nilai raport dari mahasiswa. Jadi raportnya seperti ini kita sudah bisa coba approve, kita sudah bisa coba diskusi. Nah, beberapa hal tertentu nanti kita juga bisa memberikan beasiswa up to 100%. Nah, bukan hanya itu sih sebenarnya. Kami juga melihat tadi monyet kan tidak bisa dipaksa untuk berenang ya. Ikan juga nggak bisa dipaksa untuk manjat pohon. Jadi bukan hanya raport gitu. Kalau punya prestasi-prestasi non akademik juga akan diperhatikan. Kita welcome. Ya. Jadi karena ya tadi di Microskill itu tidak hanya melulu akademik,
beberapa UKM kita tuh memiliki potensi yang luar biasa, kayak tadi seperti taekwondo, catur, kita juga ada pencaksilat, kita juga ada wing chun, kita juga ada dancing, kita juga ada singing. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa. Dan di sana itu mereka bisa mencapai prestasi yang masing-masing. Luar biasa. Baik, Pak William. Ya, bagi calon mahasiswa yang masih belum mendaftar, silakan cek informasi. Dan semoga sahabat Tribuners yang ingin kuliah bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ya. Benar. Secara resmi di websitenya Universitas Microskill. Ya. Baik, terima kasih Pak William. Ini yang terakhir untuk Pak Rektor. Harapan dari Pak Rektor untuk masyarakat khususnya UMKM. Baik, jadi harapan kami tentunya ke depan adanya kolaborasi yang tinggi. Bagaimana peran perguruan tinggi itu hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya UMKM. Dan kami dari Universitas Microskill selalu bersedia, selalu bersedia untuk mendukung, membantu, dan memang sudah kami laksanakan sampai di beberapa wilayah ya Pak Wil, seperti di Belawan, kami sudah lakukan itu. Bagaimana misalnya UMKM di sana juga sudah jalan dan atas dukungan daripada Universitas Microskill. Jadi kepada masyarakat kami hadir untuk menghasilkan SDM-SDM yang tentunya pada waktunya nanti akan bisa bermanfaat untuk kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Dan kepada para Tribuners, kalau Anda memang suka tantangan, suka inovasi, datanglah bersama kami, bergabung dengan Universitas Microskill. Kami siap menjadi partner Anda, berdiskusi, belajar bersama untuk membuat Anda siap mengarungi kehidupan dan tantangan di masa depan. Nah, itu aja barangkali. Baik, terima kasih Pak Rektor yang luar biasa ya, dengan pemikiran yang sangat jauh ke depan, berwawasan sangat luas ke depan ya, bersama juga Pak William ya. Tadi juga disampaikan bagaimana kontribusi teknologi dan entrepreneurship ini melalui kampus dan sangat mendukung di UMKM. Terima kasih Pak Rektor, Pak Dr. Pahala Sirait, ya Pak William, ya sudah berkenan hadir di studio untuk sharing bersama sahabat Tribuners. Terima kasih kepada sahabat Tribuners yang sudah bersama kami selama 1 jam. Kami doakan semoga sahabat Tribuners sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa episode Inspirasi Bisnis minggu depan yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.